sesungguhnya kami telah menciptakan orang tua kalian, maksudnya Adam, dari tanah. Kemudian kalian sebagai keturunannya yang kami ciptakan, dari setetes mani, lalu segumpal darah, lalu segumpal daging, baik kejadiannya sempurna maupun tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kalian tanda kekuasaan kami dalam penciptaan. Kami tetapkan kalian dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami mengeluarkan kalian sebagai bayi, lalu memelihara kalian hingga mencapai usia dewasa. Di antara kalian ada yang diwafatkan, dan ada pula yang dikembalikan kepada umur yang sangat tua, sehingga tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya alias pikun. Kamu lihat bumi ini kering. Jika kami turunkan hujan di atasnya, ia pun hidup dan menjadi subur serta menumbuhkan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan yang indah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang dari mana kita datang. Kita tahu bahwa makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah Adam alaihi salatu wassalam. Itulah yang disebut dengan Abul Bashar, bapak dari seluruh manusia. Lah dari Adam inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan pasangannya Hawa. Dari pasangan Adam dan Hawa ini lahirlah keturunannya sampai kepada kita. Tentu dengan proses yang sangat panjang. Dan proses penciptaan itu adalah keajaiban dari keajaiban-keajaiban kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dari setetes mani kemudian menjadi segumpal darah, dari segumpal darah kemudian menjadi segumpal daging dan berbentuk manusia. Kemudian ditiupkan ruh di situ. Kemudian baru dilahirkan ke permukaan bumi menjadi bayi yang tidak berdaya. Baru kemudian berproses menjadi remaja, dewasa sampai kepada tua. Kemudian disitulah mengalami kematiannya. Dan itu dijelaskan dalam surah Rum ayat 54. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Allah yang telah menciptakan kalian dari kondisi lemah, kemudian Dia menjadikan kalian sesudah kelemahan itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan sesudah kekuatan itu melemah kembali, kemudian menjadi berubah. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan Dia yang maha mengetahui lagi maha berkuasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang paling indah dari seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disyaratkan di dalam firman-Nya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh kami menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sangat indah. Tidak ada ciptaan Allah yang Allah ciptakan di permukaan bumi keindahannya melebihi keindahan manusia. Tidak ada. Kita bisa bayangkan saja, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dua kaki, dan dengan dua kaki itu kita bisa berjalan, dan yang hebatnya saat berjalan bisa seimbang pula, tidak doyong ke kanan, ke kiri, ke belakang ataupun ke depan.
Dan tidak ada ciptaan Allah yang seperti manusia mampu tegap berdiri dalam dua kakinya. Lihat binatang. Sebaik apapun ciptaan Allah kepada binatang, tidak ada satupun binatang yang berjalan dengan tegap dengan kedua kakinya seperti manusia. Sebutkan binatang apa? Tidak ada. Ular, dia berjalan dengan perutnya. Kambing berjalan dengan kedua empat kakinya pun tidak tegap. Okelah yang mirip manusia apa? Monyet kan begitu. Tidak juga dia tegap dalam berjalan kan. Dia pasti membungkuk. Dari sini kita tahu bahwa inilah keajaiban ciptaan Allah kepada manusia, di mana Allah berikan kedua kaki dan tegap dalam berjalan dan seimbang. Kuasa siapa ini kalau bukan kuasa Allah Subhanahu wa taala? Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kedua mata itu seolah-olah Allah Subhanahu wa taala tahu tentang tata letak yang sesungguhnya saat diletakkan kedua mata pada diri manusia itu. Coba bayangkan kalau seandainya mata manusia diletakkan di depan satu, di belakang satu. Mungkin tidak ada orang jual kacamata itu. Dan ini kan keajaiban Allah Subhanahu wa taala, meletakkan dengan tata letak yang sangat indah dan pas ada di situ. Allah letakkan hidung di situ dan pasnya pula lubangnya mengarah ke bawah. Coba kalau seandainya lubangnya mengarah ke atas, apa hendak sibuk di musim hujan dia mengamankan kedua hidungnya itu, kedua lubang hidungnya itu. Ini sebuah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Memang manusia itu Allah ciptakan dengan sebaik-baik bentuk dan tidak ada ciptaan Allah yang lebih indah dibandingkan manusia. Kenapa demikian? Kenapa manusia diberikan ciptaan yang Allah berikan sebaik mungkin dibandingkan makhluk yang lainnya? Itu karena pada manusia itu ada dua unsur. Yang pertama disebut jasmani dan yang kedua disebut ruhani. Dari segi jasmani, kita tahu bahwa manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keindahan bentuk dari segi biologis. Dan dari segi ruhani, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia kecerdasan otak untuk berfikir, dan ini tidak ada pada makhluk yang lain. Tapi tentu masalahnya, jasad dan ruh itu dua hal yang berbeda. Kalau jasad itu memang dicipta dari sebuah materi ataupun benda, sehingga kondisinya tidak akan fana, tidak akan selama-lamanya, pasti ada waktu fananya. Berbeda dengan ruh. Ruh adalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah kekalkan atas kehendaknya. Makanya saat Allah Subhanahu wa taala ciptakan ataupun Allah hancurkan alam semesta ini, ada 7 makhluk yang tidak dihancurkan saat kiamat. Salah satunya adalah ruh. Ruh tidak dihancurkan saat kiamat. Dan itu disyaratkan dalam perkataan Al-Imam Al-Barbahari di dalam kitabnya Syarhus Sunnah, bahwa di antara makhluk yang dikekalkan dan tidak dihancurkan serta dibinasakan saat kiamat, salah satunya adalah ruh. Lalu kemana ruh itu saat kiamat dibangkitkan? Kalau ruhnya orang-orang yang beriman, maka diletakkan di sebuah tempat namanya Illiyin. Tapi kalau ruhnya orang-orang kafir, saat kiamat itu diletakkan di sebuah tempat namanya Sijjin. Tetapi jasad berbeda dengan ruh, karena jasad itu tercipta dan terbentuk dari sebuah materi ataupun benda. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan itu kita bisa saksikan dalam kehidupan kita kan.
kalau seandainya ada orang yang meninggal, dicabut ruh dalam jasadnya, jangan 1 bulan 2 bulan jasad itu tidak dikuburkan. 10 hari saja biarkan jasad itu berada dalam rumah. Apa yang terjadi? Maka lama-lama akan terjadi kerusakan, bau busuk yang menyengat dan begitu seterusnya. Ya, karena jasad itu tidak kekal. Yang kekal itu adalah ruh, tentu berdasarkan kehendak Allah atas kekekalannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah di dalam surah yang tadi kita baca, surah Ar-Rum ayat 45 ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu berawal dari kelemahan. Kita lihat bayi yang dilahirkan, pertama bayi dilahirkan itu mata pun tidak bisa memandang, telinga pun belum bisa mendengar, bahkan tangan dan kaki pun belum bisa digerakkan. Tapi dengan berjalannya waktu dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, mulailah kemudian mata dia bisa memandang, telinga dia mulai mendengar, lisan dia mulai berucap, tangan dan kaki dia mulai bertenaga dan mulai bergerak, sampai kemudian cara berfikirnya pun jalan. Disitulah Allah Subhanahu wa taala berikan pengetahuan, sehingga ketika menginjak remaja kemudian dewasa, maka manusia pun semakin kuat, bahkan di atas kekuatannya, baik fisik atau pikirannya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan manusia akan kembali dalam kelemahannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, "Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah." Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan setelah kekuatan yang ia miliki menjadi lemah kembali. Bahkan akan terjadi perubahan. Kita bisa lihat orang-orang yang boleh jadi di masa dia remaja atau dewasa, boleh jadi mungkin dia orang yang paling tampan ataupun orang yang paling cantik. Tapi ketika usianya kemudian menginjak tua, 70, 80 tahun, 90 tahun, kita lihat perubahannya. Tidak ada ceritanya orang tua ganteng itu, atau tidak ada ceritanya nenek-nenek itu cantik, karena sudah berubah kondisinya. Begitulah Allah takdirkan kepada jasad kita, pasti berubah. Makanya kenapa Nabi SAW ketika menceritakan tentang anjuran kita mencari pasangan, Nabi menyebutkan tungkahul mar'atu li arba, wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Karena hartanya, karena kecantikannya, karena nasabnya, dan karena agamanya. Tapi Rasul mengatakan fadfar biddatid din taribat yadak, ambil yang baik agamanya, selamatlah dirimu. Kenapa kemudian agama yang dipilih oleh Nabi SAW? Karena agama ini adalah sesuatu yang kekal. Tetapi nasab, harta dan kecantikan ini sesuatu yang fana, ada batas waktunya. Disitulah kemudian kita tahu bahwa kekuasaan Allah itu luar biasa kepada manusia. Lalu apa yang disombongkan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau demikian? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kemudian manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan manusia diberikan banyak cobaan di dunia ini. Makanya kata para ulama, ada 3 perkara yang merupakan kepastian bagi manusia, di mana pasti manusia itu mengalaminya. Pertama,
manusia itu tidak mungkin istirahat dari ujian. Pasti manusia itu akan diuji. Selesai satu ujian, datang ujian yang lainnya. Selesai ujian yang lainnya, datang pula yang lainnya lagi. Manusia tidak akan dibuat istirahat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, manusia tidak mungkin lepas dari ucapan manusia yang lainnya. Manusia tidak mungkin lepas dari ucapan manusia yang lainnya. Sebaik apapun kita, pasti ada orang yang menjelek-jelekan kita. Apalagi kita jelek. Karena redha manusia itu sesuatu yang mustahil dikejar. Kata para ulama, redhan nas ghayatun la tuhsa. Kereduan manusia itu sesuatu yang mustahil diraih. Kalau seandainya kita menghendaki dengan perbuatan kita manusia suka dengan kita semuanya, mustahil. Pasti ada yang suka, ada yang tidak. Maka yang kedua, manusia tidak mungkin lepas dari ucapan manusia yang lain. Ada orang yang mengatakan, Ustaz, saya tidak akan keluar rumah. Ngapain ngurung di dalam rumah? Supaya tidak dibicarakan tetangga, katanya. Kata siapa? Kata siapa orang yang ngurung di rumah itu tidak dibicarakan tetangga? Ada yang bicara nanti. Kenapa si Anu tidak keluar rumah itu? Jangan-jangan gila. Bisa saja kan? Jangan-jangan dia sakit. Orang yang menghindar dari pembicaraan manusia saja tetap terkena pembicaraan manusia. Karena itu sebuah kepastian. Manusia itu pasti diuji, manusia itu pasti dibicarakan, dan yang terakhir, manusia itu pasti mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti mengalami kematian. Lah ujian-ujian itu akan dilalui oleh semua manusia. Makanya kita lihat di tengah-tengah manusia itu ada orang yang melakukan kezaliman, ada orang yang dizalimi. Ada orang-orang yang melakukan pembunuhan, ada orang-orang yang dibunuh. Ada orang-orang yang selalu memfitnah, ada orang-orang yang selalu difitnah. Ada orang-orang yang selalu menyakiti, ada orang-orang yang selalu disakiti. Begitulah kondisi dunia. Kondisi dunia itu pasti ada orang baik, ada orang yang tidak baik. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala bukan berarti membiarkan orang-orang berbuat jahat atau berbuat zalim sekehendaknya mereka berjalan di permukaan bumi. Karena seadil-adilnya pengadilan di bumi tetap tidak akan membawa keadilan. Walaupun di Batam ini ada kantor pengadilan, masuk ke kantor itu tidak dapat keadilannya di situ. Namanya saja kantor pengadilan. Tapi banyak orang-orang yang masuk kantor itu malah keluar dizalimi dia di situ. Karena pengadilan dunia ini sehebat apapun, hatta menegakkan syariat Islam sekalipun, seandainya ada orang yang dibunuh, ada orang yang membunuh kemudian dibunuh, itu saja terkadang belum mencapai tingkat keadilan yang memuaskan. Makanya kenapa qisas itu akan diulang pada hari kiamat. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, kenapa ada pengulangan qisas? Padahal orang yang membunuh di dunia sudah dibunuh di dunia, tapi nanti di akhirat diulang lagi qisasnya, supaya mendapatkan keadilan yang mutlak dan sesungguhnya. Dan ketika kedua kakinya melangkah ke sorga, maka dia mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan, sehingga tidak ada dendam di antara mereka. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana, kami cabut dalam dada-dada penduduk sorga itu dari kedengkian, hasad dan permusuhan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lah manusia ini tentu ada batas waktunya. Ada yang di usia 30 tahun dia meninggal.
Ada yang di usia 40 tahun dia meninggal. Ada yang di usia 70 tahun dia meninggal. Bahkan yang lebih singkat lagi, baru brojol saja sudah meninggal. Dari sini kita tahu bahwa manusia ini memiliki batas akhir dari usianya. Dan ini menunjukkan pendeknya kehidupan dunia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang-orang yang telah meninggalkan kita, boleh jadi mungkin ratusan abad yang silam mereka sudah meninggalkan kita. Dan mereka sudah berada dalam kuburan-kuburan mereka. Dan jumlah orang-orang yang ada di dalam kuburan itu kan lebih banyak dibandingkan jumlah orang yang hidup di atas kuburan. Coba bayangkan orang yang meninggal dari sejak zaman Adam sampai hari ini. Siapa yang tahu jumlahnya? Tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah kan. Artinya orang yang dikubur lebih banyak dibandingkan orang-orang yang di atas kuburan. Tapi yang ingin saya katakan bahwa orang-orang yang di dalam kuburan yang sudah ratusan abad yang silam meninggal dunia sampai hari ini, kiamat tidak kunjung datang. Lalu apa yang mereka lakukan dalam kuburan itu? Sejak zaman Nabi Adam yang meninggal sampai hari ini, loh, kiamat tidak dibangkit-bangkitkan. Maka para ulama mengatakan bahwa manusia ketika meninggal dunia itu kan terbagi menjadi dua kelompok. Ada kelompok yang pertama adalah kelompok yang mati dalam kondisi husnul khatimah. Ada kelompok yang mati dalam kondisi su'ul khatimah. Adapun kelompok-kelompok yang mati dalam kondisi husnul khatimah, baik akhirnya, maka saat dia mati, maka malaikat pun datang dengan baik-baik dan memerintahkan ruhnya keluar dengan pelan-pelan, kemudian mengatakan, ya ayyatuhan nafsu al-mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabb dan engkau akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun malaikat maut yang datang kepada kita dengan baik-baik, tapi tetap saja namanya sakaratul maut itu pasti mengalami sakit yang luar biasa, walaupun matinya husnul khatimah. Karena Rasul yang mengatakan, ala wa inna lil mauti la sakarat. Ingatlah dalam kematian itu ada sakaratnya, ada rasa sakit yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau begitu, apa bedanya rasa sakit yang dialami orang-orang yang beriman saat kematian dengan rasa sakit yang dialami orang-orang kafir saat kematian? Syekh Ali Bassam rahimahullahu taala dalam kitabnya, beliau mengatakan, adapun seseorang yang beriman dia merasakan sakit saat kematian, boleh jadi rasa sakit yang dialaminya itu sebagai penggugur dosa terakhir bagi dia. Jadi rasa sakit yang dialami orang-orang yang beriman saat kematian boleh jadi itu penggugur dosa akhir bagi dia. Tapi rasa sakit yang dialami orang kafir saat kematian boleh jadi itu muqaddimah azab bagi dia, muqaddimah daripada azab Allah Subhanahu wa taala bagi kematian orang kafir. Lah orang-orang yang mati husnul khatimah itu kemudian ketika dimasukkan ke liang lahat, kemudian dipendam oleh orang-orang yang dicintainya, sebenarnya dia masih mendengar suara terompah orang-orang yang mengantarkannya, sampai sayup-sayup akhirnya meninggalkan ke gerbang kuburan, kemudian hilang entah kemana. Saat itulah dua malaikat Munkar dan Nakir datang, kemudian memberikan tiga soalan: siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Tapi karena dia meninggalnya husnul khatimah, maka dia sanggup menjawab.
Ketika dia menjawab dengan benar itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ang sadaqa abdi." Hambaku telah benar. Kalau begitu, bukakan pintu sorga kepada dia. Hantarkan wewangian dari sorga kepada dia. Hantarkan makanan, minuman, pakaian dari sorga kepada dia. Dan bentangkan kuburannya sejauh mata memandang. Kemudian datanglah orang yang sangat indah sekali bentuknya, sangat santun bicaranya. Kemudian mengajak bicara dan ngobrol. Akhirnya setelah lelah letih ngobrol, orang ini mengatakan, "Nim naumatal arush." Tidurlah seperti tidurnya pengantin. Tidur pengantin tentu beda dengan tidur yang bukan pengantin. Tidur pengantin itu kan tidur tak berasa bahasanya, karena indah segalanya. Sudah subuh rasanya jam 1 saja. Artinya tidurnya pengantin itu tidak terasa karena kenikmatan yang selama ini dia akan peroleh dalam kuburannya. Makanya walaupun matinya sejak zaman Adam sampai hari ini, kiamat tidak dibangkit-bangkitkan, maka mereka tidak berasa berada di kuburannya, karena mereka ditidurkan seperti tidur pengantin. Mereka akan mendapatkan apa yang disebut dengan nikmat kubur. Tetapi orang-orang kafir, orang-orang munafik dan orang-orang fasik, orang-orang yang menumpuk dosa, orang-orang yang mati su'ul khatimah, tentu akan berbeda saat kematiannya kan? Makanya Nabi SAW sampai mengistilahkan kematian orang-orang kafir itu seperti seseorang membawa safud. Safud itu semacam pisau yang bengkok, bahasa kitanya cerulit. Kemudian cerulit ini dipendamkan di sebuah bulu-bulu kambing wol yang sangat tebal, dimasukkan ke dalam bulu itu. Kemudian bulu itu disiram dengan air, maka bulu-bulu itu akan lengket di cerulit tadi, kemudian dicabut dengan cara paksa. Apa yang terjadi? Tentu akan merontokkan setiap bulu-bulu kambing itu. Begitulah Nabi SAW mengibaratkan kematian orang kafir. Maka dia akan merasakan rasa sakit yang luar biasa, seolah-olah seluruh persendian otot remek dan juga hancur dibuatnya, dan dia menjerit kesakitan yang tidak ada yang tahu rasa sakitnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lah saat kemudian orang ini dimasukkan ke dalam kuburan, dia masih mendengar orang-orang yang menghantarkannya. Suara terompah-terompah orang yang menghantarkannya masih mendengarkannya sampai kemudian hilang. Disitulah datang Munkar dan Nakir membentak dengan bentakan bak halilintar dan mengatakan, "Man rabbuk?" Siapa Rabb? "Wa man nabiyuk?" Siapa nabimu? "Wa madinuk?" Apa agamamu? Dia tidak bisa menjawab dan mengatakan, "Ha la adri." Aku tidak tahu, aku tidak tahu. Ketika itu maka dia dipukul dengan gada yang kata Rasul, kalau gada ini diletakkan dan dipukulkan di gunung Uhud, maka cukup menghancurkan Uhud. Saking dahsyatnya pukulan itu. Maka dia pun akhirnya disiksa sampai kiamat dibangkitkan. Maka orang yang kafir sejak zaman Adam sampai hari ini, maka mereka tersiksa hidupnya sampai kiamat dibangkitkan. Kalau saya boleh analogikan seperti ini, ada dua anak remaja yang sedang pacaran, berdua-duaan di kegelapan, nggak peduli dia, mau sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam sampai subuh pun nggak peduli. Kenapa? Karena bagi dia itu sesuatu yang sangat indah. Tapi coba kalau seandainya kita lihat orang yang sakit, terbaring di rumah sakit, tidak ada orang sakit kerasan di rumah sakit itu minta sama dokter, "Dok, tambah 1 bulan lagi." Tidak ada ceritanya. Orang sakit itu ya sehari bagaikan sebulan, sebulan bagaikan setahun. Sama dengan orang-orang yang di balik jeruji penjara atau di balik tembok derita. Gimana rasanya? Lah seperti itulah analoginya.
orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur dengan orang yang mendapatkan azab kubur itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa setiap manusia akan mengalami kematian, dan kematian itu adalah kiamat dari kiamat-kiamat sughra, kiamat kecil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ahadukum qamat qiyamatuhu." Kalau salah seorang di antara kalian meninggal dunia, berarti telah tegak kiamat kepadanya. Maksudnya kiamat kecil. Jadi kematian itu kiamat kecil. Dan setiap kematian itu adalah sebuah kepastian. Datangnya tanpa pemberitahuan, tapi bukan akhir dari sebuah perjalanan. Tapi di sana ada kiamat yang disebut dengan kiamatul kubra, kiamat besar, yang didahului dengan tanda-tandanya. Dua-duanya adalah sebuah kepastian yang pasti terjadi. Kiamat kecil pasti terjadi, kiamat besar pasti terjadi. Tetapi kalau dipasti-pastikan di antara dua kiamat ini, tentu kiamat kecil lebih pasti dibandingkan kiamat besar. Karena kiamat besar itu Nabi SAW tidak menyebutkan tanggalnya, tidak menyebutkan bulannya, tidak menyebutkan tahunnya. Kemudian harus didahului dengan tanda-tanda yang disebut dengan tanda-tanda kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat besar. Artinya masih lama, entah kapan terjadinya. Kita hanya beriman pasti kiamat besar itu terjadi. Tapi kalau kiamat kecil itu sudah ada di hadapan kita, kepastiannya lebih pasti dibandingkan kiamat besar. Apalagi Nabi SAW membatasi umur umatnya berkisar 60 sampai 70 tahun saja. Kata Rasul, a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Usia umatku berkisar 60 sampai 70 tahun saja. Kalaupun yang lewat dari 70 tahun itu tak banyak, kata Nabi. Artinya kebanyakan manusia meninggal di usia 70 ke bawah. Sebagaimana usia nabinya di usia 63 tahun dia meninggal. Makanya bagi orang-orang yang usianya sudah 59 tahun, hati-hati, OTW itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tahu bahwa kematian sebuah kiamat kecil dan datangnya sebuah kepastian, dan sehebat apapun manusia menghindar dari kematian, tetap takdir mati itu tidak akan kemana. Dahulu di zaman Bani Israel terjadi wabah taun yang luar biasa, sampai ribuan orang mati karena wabah taun. Tapi yang selamat, mereka akhirnya keluar dari tempat terkena wabah taun itu. Mereka menyelamatkan dari taun. Akhirnya mereka pun naik ke atas bukit. Yang tadinya mereka berada di lembah, tapi lembah itu karena sudah tersebar penyakit taun dan sudah ribuan orang mati, yang selamat ini akhirnya naik ke atas bukit. Rupanya di atas bukit sudah dihadang malakul maut. Maka malaikat maut kemudian mencabut nyawa mereka. Lari dari kematian masuk ke dalam kematian. Itulah yang diistilahkan bahwa al-hadaru la yamna'u al-qadara. Menghindar dari kematian itu tidak mencegah kematian. Seperti kemarin ada orang yang menghindar dari corona, menghindar dari wabah corona, rupanya mati juga kelanggar corona. Sama-sama corona tuh. Yang satu penyakit, yang satu mobil. Dia mau menghindar dari penyakit corona, dilanggar mobil corona. Sama-sama corona kan. Orang tidak mati dengan corona, dilanggar pula dengan corona. Itu namanya seseorang menghindar dari kematian, masuk dalam takdir kematian.
Tidak mati dengan penyakit, mati dengan langgar. Dilanggar lori kan begitu. Atau kepleset kemudian mati. Atau ketimpa pulpen dia mati. Karena pulpennya mungkin satu truk gitu. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang jelas bahwa kematian ini sebuah kepastian lebih pasti dibandingkan kiamat besar. Kiamat besar pasti terjadi. Tetapi kan didahului dengan banyak pendahuluan di situ. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun kiamat besar, maka sebagaimana yang saya katakan tadi, dilalui dengan dua tanda-tanda. Yang pertama disebut dengan alamat, tanda-tanda kiamat yang berupa tanda-tanda kecil. Dan tanda-tanda kecil ini sudah ada sejak zaman Nabi. Bahkan diutusnya Nabi, wafatnya Nabi itu tanda-tanda kiamat kecil. Tapi di sana ada tanda-tanda kiamat besar. Seperti apa tanda-tanda kiamat kecil? Saya akan baca secara ringkas. Pertama, diutusnya Nabi. Itu bagian daripada tanda-tanda kiamat kecil. Kedua, wafatnya Nabi. Ketiga, penaklukan Baitul Maqdis, dan itu pernah terjadi di zaman siapa? Umar bin Khattab dan Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian tersebarnya wabah taun. Makanya di zaman Umar ada namanya wabah taun Amwas. Karena terjadi di kota yang disebut Amwas, makanya taunnya disebut taun Amwas. Kemudian berlimpahnya harta luar biasa, sampai orang bersedekah susah mencari orang-orang yang miskin untuk disalurkannya. Dan itu pernah terjadi di zaman siapa? Umar bin Abdul Aziz. 2 tahun berkuasa, tidak ada orang miskin rakyatnya, sampai orang sedekah bingung kemana dia mau sedekah. Kalau orang sekarang, orang miskinnya lebih banyak, yang sedekahnya sedikit, sampai orang bingung. Orang miskin itu cari orang yang sedekah. Kalau dulu orang kaya bingung mau sedekah. Kemudian juga di antara tanda-tanda kiamat kecil, terangkatnya ilmu, disebarnya kejahilan, disebarnya riba, bahkan tidak bisa dibedakan mana laki-laki dan mana perempuan. Nampak saja dari belakang itu kayak perempuan, pas dicolek rupanya jenggotan. Saya kemarin tengok ada YouTube, kalau tidak salah di Thailand ya, baru saja mengesahkan tentang LGBT. Itu yang lagi pelukan itu dua-duanya jenggotan tuh. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Itu pekerjaan kaum Lut, ikhwatu fiddin. Ntar lagi turun azab kepada mereka. Ataupun banyaknya fitnah di mana-mana. Seperti umpamanya peperangan antar kaum muslimin dengan kaum muslimin yang lainnya. Di zaman Nabi tidak ada orang Islam membunuh orang Islam. Di zaman Abu Bakar tidak ada orang Islam berperang dengan orang Islam. Di zaman Umar juga tidak ada. Baru terjadinya peperangan antara Islam dengan Islam itu setelah wafatnya Utsman. Ketika pada masa kekhilafan Ali bin Abi Thalib, di situ banyak terjadi peperangan. Ada namanya perang Siffin, perang kubu Muawiyah dengan kubu Ali. Ada namanya perang Jamal, perang kubu Muawiyah, kubu Ali radhiyallahu an melawan kubunya Aisyah, Zubair dan Talha. Ada di sana namanya perang Nahrawan, tapi Nahrawan ini melawan orang-orang Khawarij. Jadi di zaman Khalifah Ali, makanya kalau kita bercerita tentang biografi Ali itu, dari mulai dia menjabat menjadi khalifah sampai kematiannya hanya perang. Tidak ada lagi. Bahkan Ali pun terbunuh ketika dia hendak melaksanakan sholat subuh. Siapa yang membunuhnya? Abdurrahman ibn Mulzam, orang yang hafal Quran. Abdurrahman bin Mulzam itu hafal Quran. Dan dia sangat cinta dengan Quran, tapi membunuh Ali atas nama Al-Quran. Na'udzubillah. Sama dengan Utsman juga.
dibunuh oleh kelompok Sabaiyah. Kelompok Sabaiyah bukan orang kafir, mereka orang Islam. Anak-anak muda dari Kufah, dari Basrah, kemudian juga dari Mesir, mereka berkumpul. Tiba-tiba kemudian datang ke kota Madinah, mengepung rumah Utsman ketika Utsman sedang berpuasa dan membaca Quran. Tiba-tiba dibantai dengan cara sadis. Kemudian mereka mengatakan sambil mengalungkan Al-Quran di lehernya, inna hadha amara bihadha ala man la yu'min bihadha, katanya. Sesungguhnya ini, sambil ini umpamanya Quran digantungkan seperti ini, sesungguhnya ini maksudnya Al-Quran, memerintahkan untuk membunuh kamu karena engkau tidak percaya dengan Quran. Karena itu ketika membunuh Utsman mereka mengatakan seperti itu, inna hadha amara bihadha ala man la yu'min bihadha, katanya. Sesungguhnya Al-Quran ini memerintahkan untuk membunuh kamu karena engkau tidak yakin dengan Quran, katanya. Subhanallah, Utsman itu satu di antara 3 manusia satu dunia yang pernah menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat sholat. Utsman, dia pernah sholat witir 1 rakaat, dia hatamkan Quran di sholat witir. Sampai-sampai Utsman bin Affan mengatakan, kalau seandainya hati-hati kalian bersih, maka kalian tidak akan kenyang untuk membaca Al-Quran, katanya. Utsman adalah pakarnya Quran. Kenapa orang-orang ini mengatakan membunuh Utsman atas nama Quran? Nah, ini tanda-tanda kiamat, perang antar muslim dengan muslim yang lainnya. Dan kita lihat hari ini kan, kita lihat hari ini bukan saja berperang antar kelompok, antar negara kan begitu, antar keluarga, gara-gara rebutan waris bunuh-bunuhan, gara-gara tersinggung dengan tetangganya bunuh-bunuhan, suami bunuh istrinya. Sampai saya lihat YouTube tadi itu, ada seorang suami tega bunuh istrinya, dicor hidup-hidup sampai mati, naudzubillah. Nah, ini kan terjadi gara-gara utang piutang bunuh-bunuhan, gara-gara tersinggung ucapan bunuh-bunuhan. Sekarang mudah orang membunuh itu, dan itu tanda-tanda kiamat. Kata Nabi SAW, wa yakthur al-haraj, ketika banyak haraj. Sahabat mengatakan, apa itu haraj? Maka Rasul mengatakan, al-qatlu, pembunuhan di mana-mana. Sampai Rasul mengatakan, al-qatil la yadri fima qatal wal maqtulu la yadri fima qutil. Orang yang membunuh bingung kenapa dia bisa membunuh, orang yang dibunuh makin bingung kenapa aku dibunuh. Nah, itu nanti akhir zaman kayak gitu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dan banyak lagi tanda-tanda kiamat kecil ini. Lah, di sana ada tanda-tanda kiamat besar. Tentu dimukaddimahi dengan munculnya Al-Mahdi Al-Muntadhar, Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu. Dan Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu sampai hari ini belum muncul. Jangan percaya dengan orang-orang yang ngaku Imam Mahdi. Dulu ada ya, orang Medan atau orang mana ngaku Imam Mahdi itu, yang dibaiat. Orang mana? Orang Medan atau orang mana? Orang Medan ya. Masya Allah. Padahal Imam Mahdi itu keturunan Nabi, dibaiat di antara rukun di sekitar Ka'bah. Ini dibaiat di Medan pula. Imam Mahdi dari mana? Dari Hong Kong. Banyak orang ngaku Imam Mahdi. Bahkan seorang wanita aja ngaku Imam Mahdi. Imam Mahdi itu laki-laki. Kenapa di Indonesia wanita ngaku Imam Mahdi pula? Lia Eden. Lah, ini tanda-tanda kiamat besar itu dimukaddimahi dengan khurujul Mahdi, munculnya Imam Mahdi, dan akan dibaiat di antara rukun Hajar Aswad dan rukun Yaman. Ketika pembaiatan ini terdengar ke Syam, datang pasukan berbendera warna hitam, kemudian bergerak dari Syam menuju kota Mekah hendak membunuh Al-Mahdi. Tapi di antara Mekah dan Madinah ada satu tempat namanya Baida. Disitulah terjadi gempa. Akhirnya pasukan ini diperosokkan oleh Allah ke dalam perut bumi dan dikubur hidup-hidup.
Jadi kalau ada orang ngaku Imam Mahdi, harus ada peristiwa orang-orang yang akan membunuh Imam Mahdi yang terperosok ke bumi di satu tempat namanya Baidah. Kalau ini terjadi, betul dia Imam Mahdi. Kalau belum terjadi, ada orang yang ditenggelamkan di Baidah oleh Allah Azza wa Jalla karena niat membunuh Imam Mahdi, maka ketahuilah itu Mahdi gadungan namanya. Baru setelah Al-Mahdi Al-Muntadhar, disinilah munculnya Dajjal. Dan Dajjal itu makhluk yang Allah ciptakan sejak zaman Adam sampai sekarang, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Tidak ada fitnah yang lebih besar dibandingkan fitnah Dajjal. Saking besarnya fitnah ini, Nabi memerintahkan kita untuk berlindung pada setiap solat kita. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatis syarril masihi dajjal. Setiap solat kita disuruh untuk berlindung dari 4 perkara ini. Dan hukumnya sunnah sebelum salam. Bahkan setiap Jumat kita diperintahkan untuk membaca surah Al-Kahfi minimalnya 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir. Boleh diambil di awalnya, boleh diambil di akhirnya, yang penting 10 ayat. Dan itu bisa membebaskan kita dari fitnah Dajjal. Tidak mungkin Nabi SAW sampai memerintahkan kita berlindung dari fitnah ini ketika solat dan ketika Jumat kalau tidak besar fitnahnya. Makanya Rasul mengatakan tidak ada satupun Nabi kecuali memperingatkan umatnya tentang fitnah Dajjal. Nuh mengatakan kepada umatnya, hati-hati kalian dengan Dajjal. Ibrahim mengatakan kepada umatnya, hati-hati kalian dengan Dajjal. Nabi Syuaib mengatakan kepada umatnya, hati-hati kalian dengan Dajjal. Seluruh para Nabi, kata Nabi SAW, ma min nabiyyin illa anzara ummatahu an fitnati Dajjal. Tidak ada satupun Nabi, kata Rasul, kecuali memperingatkan umatnya tentang bahaya fitnah Dajjal ini, termasuk Nabi. Terkadang Nabi itu kalau sedang duduk-duduk dengan sahabatnya cerita tentang Dajjal. Terkadang kalau Nabi berkhutbah Jumat cerita tentang Dajjal. Kalau Nabi sedang berjalan menuju peperangan cerita tentang Dajjal. Banyak sekali Rasul itu menceritakan tentang Dajjal di hadapan para sahabatnya. Sampai sahabat karena seringnya Rasul bercerita Dajjal itu sampai ketakutan. Sampai menyangka bahwa Dajjal itu ada di kebun-kebun kurma Madinah. Saking seringnya Rasul bicara tentang Dajjal itu. Kenapa Rasul terus bicara tentang Dajjal? Karena Dajjal itu akan muncul kalau sudah tidak dibicarakan lagi. Kalau satu dunia sudah tidak membicarakan Dajjal, disitulah Dajjal muncul. Baru kemudian setelah Dajjal muncul, maka di sana tanda alamat yang kedua, nuzulu Isa bin Maryam, turunnya Isa bin Maryam dari langit kedua kalinya. Bukan untuk menyebarkan syariatnya, tidak. Isa ini diperintahkan oleh Allah untuk membunuh Dajjal. Karena Dajjal tidak mungkin dibunuh kecuali oleh seorang Nabi. Kemudian yang kedua, menegakkan keadilan. Karena dia akan berhukum di tengah-tengah kaum muslimin bersama Al-Mahdi. Memerintahkan kaum muslimin beberapa tahun, ada yang mengatakan 40 tahun berhukum dengan syariat Islam. Kemudian tugas Isa itu membunuh babi, mematahkan salib, dan berhukum dengan hukum keadilan. Lah Isa inilah yang kemudian membunuh Dajjal dan pasukannya. Karena saat turun Isa ini, kaum muslimin sedang sholat subuh. Ketika qomat dikumandangkan, tiba-tiba langit gelap kemudian bercahaya. Rupanya cahaya itu adalah Isa yang turun, yang diapit dengan 2 malaikat. Kemudian turun di tengah-tengah kaum muslimin yang sembunyi di Bukit Tur karena mereka dikepung oleh pasukan Dajjal. Saat qomat dikumandangkan, maka Al-Mahdi mengenali Isa tentu dengan ciri-ciri yang pernah didengar dari Nabi SAW. Dari hadis-hadis Nabi SAW tentang sifat-sifat Isa. Makanya Al-Mahdi mengatakan, taqaddam ya ruhallah, silahkan wahai ruh Allah, kau jadi imam. Tapi Al-Mahdi mengatakan tidak, setiap kaum itu ada imamnya, kau saja yang imam.
Akhirnya kemudian Imam Mahdi pun mengimami solat subuh dan Isa menjadi makmum di belakangnya. Makanya turunnya Isa ini sebagai bantahan kepada orang Yahudi yang mengatakan qatalnal Masih ibn Maryam, kami sudah membunuh Isa bin Maryam, dia belum mati, dia turun di akhir zaman. Juga bantahan kepada orang-orang Nasrani yang mengatakan innallaha salisu salasa, Allah itu satu di antara tiga Tuhan, salah satunya Isa itu satu di antara tiga Tuhan. Kalau Isa Tuhan, kenapa jadi makmum di belakang Al-Mahdi? Kenapa jadi makmum? Masa Tuhan jadi makmum di belakang Al-Mahdi? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baru setelah itu selesai solat, maka pasukan kaum muslimin dijejerkan, kemudian diusap satu persatu wajah pasukan itu, sambil Isa mengatakan tentang derajat mereka di sorga. Demi Allah, tidak ada manusia yang paling bahagia kecuali orang-orang yang diusap mukanya oleh Isa bin Maryam, karena Isa bukan menceritakan tentang mereka masuk sorga, tapi Isa menceritakan tentang derajat mereka di sorga. Baru setelah itu Isa berikan tiga pilihan. Kalian tidak perlu menyerang Dajjal dan pasukannya. Aku akan berdoa kepada Allah, semoga Allah kirim bencana kepada mereka. Yang kedua, kalian tidak usah menyerang Dajjal dan pasukannya. Aku akan meminta kepada Allah untuk didatangkan pasukan yang bukan kalian. Atau yang ketiga, kalian siap menyerang Dajjal bersama diriku, dan kupastikan pasukan Dajjal tidak bisa mengangkat pedang mereka sehingga kalian tinggal tebas saja lehernya. Adapun Dajjal, aku yang akan menghadapinya. Maka pasukan Al-Mahdi memilih yang ketiga, jihad. Akhirnya mereka turun gunung, kemudian membantai orang-orang Yahudi, dan Isa membunuh Dajjal. Baru kemudian alamat yang ketiga, munculnya Ya'juj wa Ma'juj. Belum tenang dengan kematian fitnah Dajjal, tiba-tiba benteng yang pernah dibangun oleh Dzulqarnain pecah menjadi dua. Akhirnya keluar dari balik benteng itu manusia yang banyaknya tidak bisa dihitung kecuali Allah yang tahu jumlahnya. Bandingannya kata Rasul, satu dari kita 999 dari mereka. Makanya Allah mengatakan kepada Isa, jangan kau perangi mereka, karena mereka kaum yang tidak bisa diperangi dan tidak bisa dibunuh. Sebaiknya kau Isa dan pasukan yang tersisa sembunyi lagi di Bukit Tur. Ya gimana mau menang perang? 1 lawan 999, apa enggak mati? Jangankan 1 lawan 999, 1 lawan 5 aja KO kita dibuatnya. 1 lawan 999 ini gimana ceritanya akan menang? Makanya kemudian Allah mengatakan kepada Isa, sembunyi saja. Maka Isa pun sembunyi di Bukit Tur sambil berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan azabnya kepada mereka. Dikirimnya naghaf, semacam ulat-ulat kecil. Saat kemudian Ya'juj wa Ma'juj di atas kesombongan mereka dan mengatakan qatalna man fil ardi sanaqtuluhu man fis sama, kami sudah membunuh orang-orang yang ada di bumi, kami akan bunuh juga makhluk yang akan di langit. Maka disitulah Allah kirim naghaf. Naghaf ini ketika kemudian masuk ke tengku satu Ya'juj wa Ma'juj, satu mati semuanya. Bayangkan, satu mati, serentak mati. Bukan hari ini mati ini, besok mati itu, minggu depan. Enggak. Satu mati semua. Kalau saya analogikan ini, kalau kita matikan lampu satu-satu setiap rumah, capek lah. Langsung aja ke pusat PLN-nya. Kemudian pencet saja yang on jadi off, mati satu kota Batak. Seperti itulah kematian Ya'juj wa Ma'juj itu. Dan ini kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah kemudian bumi tenang dengan kematiannya. Setelah itu Isa sempat melaksanakan haji, kemudian meninggal dunia. Manusia pun jauh daripada Isa bin Maryam, kembali kufur. Ada yang beriman, ada yang kufur.
Maka disitulah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tampakkan alamat yang keempat, munculnya dukhan, asap yang tebal yang berada di antara langit dan bumi. Itu yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wartaqib yauma ta'tis sama bidukhanin mubin. Makanya dalam Al-Quran ada namanya suratul dukhan, asap hitam pekat yang ada di antara langit dan bumi, yang kalau dihirup orang yang beriman paling tinggi dia pilek, tapi kalau dihirup orang kafir dia akan kesakitan, mengeluarkan darah dari semua lubang yang ada dalam badannya. Itu peringatan mereka supaya mereka bertobat. Akhirnya mereka pun berjanji bertobat dan berdoa, Allahumma kshif annal azab, ya Allah singkapkan azab ini dari kami. Kami akan bertobat, kata mereka. Ketika betul-betul diangkat tak tobat juga. Ketika mereka tidak tobat itulah ketika mereka sedang terlelap tidur, kemudian datang waktu subuh, orang-orang yang beriman pun bangun sebagaimana kebiasaan mereka, mereka datang salat subuh. Tapi orang-orang yang kafir, orang yang fasik, orang yang menumpuk-numpuk dosa, mereka tidak bangun sampai pada waktu matahari terbit. Matahari tak terbit-terbit. Ditunggu sampai duhur tak terbit juga, ditunggu sampai asar tak terbit juga, ditunggu di waktu matahari terbenam tiba-tiba terbit dari arah barat. Subhanallah. Inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, manusia sudah tidak bermanfaat lagi keimanan mereka. Jadi ketika terbitnya matahari dari arah barat, maka keimanan manusia tidak berfungsi lagi. Apa yang Allah katakan? Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khaira. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Rabbmu, tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelumnya atau sudah beriman tapi tidak berbuat baik. Yang kalau seandainya para penyembah berhala itu mereka melempar berhalanya, tobat sekalipun percuma tobatnya. Seandainya para penyembah berhala itu mereka banting berhalanya, mereka mengatakan tubtu ilaki, ya Allah aku tobat kepadamu, percuma tobatnya. Kenapa? Karena waktu diterima tobat itu cuma dua, sebelum nyawa di tenggorokan atau sebelum matahari terbit dari arah barat. Tapi kalau sudah nyawa di tenggorokan, matahari sudah terbit dari arah barat, tidak ada guna iman seseorang. Tapi itu hanya berlangsung 1 sampai 3 hari saja. Setelah 3 hari normal lagi, matahari itu sudah terbit dari arah timur. Baru setelah itu mereka dikejutkan dengan dabbatun minal ardi, binatang yang melata yang keluar dari perut bumi. Yang Allah katakan di dalam surah An-Naml ayat 82, wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ard tukallimuhum annan nas kanu bi ayatina la yuqinun. Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari perut bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Keluar binatang melata. Dalam hadis dhaif dan hadis lemah, ada yang mengatakan bahwa binatang yang melata ini bisa bicara, dan di kedua tangannya satu membawa tongkat Nabi Sulaiman dan satu membawa tongkat Nabi Musa, di tangan satunya membawa stempel Sulaiman. Tapi hadisnya lemah. Di mana gunanya kalau ada orang kafir nanti wajahnya akan dipukul dengan tongkat ini, tiba-tiba wajah yang ganteng akan menjadi hitam kelam. Tapi kalau orang-orang yang beriman, maka akan distempel dengan stempelnya Sulaiman sehingga bercahaya. Maka ketika itu terbedakan mana wajah orang yang beriman, mana wajah orang kafir. Wajah orang yang beriman penuh dengan cahaya, wajah orang kafir gosong hitam penuh dengan kegelapan.
Dan ketika itu nama manusia dilupakan. Tidak ada lagi orang memanggil dengan panggilan namanya. Ketika itu panggilan cuma ada dua, mukmin dan kafir. Kemana min? Ke pasar Fir. Hanya dua itu saja. Kemana Fir? Ke sungai Min gitu. Mukmin kafir saja. Enggak ada lagi nama manusia itu, dilupakan, tapi tidak tersinggung. Sampai pada waktunya, maka muncullah tanda-tanda kiamat yang ketujuh, kedelapan dan kesembilan. Itulah yang disebut dengan gempa bumi yang menghancurkan bukan satu daerah, tapi negara-negara hancur dengan gempa itu. Kata Rasul, khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bi jaziratil Arab. Terjadi gempa hebat yang menghancurkan negara-negara. Pertama dari arah timur dulu, kemudian disusul dengan arah barat, kemudian disusul dengan jazirah Arab. Jadi alamat besar yang ketujuh gempa dari arah timur, alamat yang kedelapan gempa dari arah barat, alamat yang kesembilan gempa di jazirah Arab. Sehingga ketika itu tidak ada bangunan kecuali dirobohkan oleh Allah dengan gempa itu. Barulah yang terakhir, muncul api berasal dari tanah Aden Yaman. Makanya NASA sudah memprediksi dengan alat canggihnya di bawah kota Aden Yaman itu terdapat larva yang luar biasa. Shadaqah Rasulullah. Karena api itu akan keluar dari negeri Aden itu dan akan menggiring manusia ke mana? Ke Syam, ke Palestina sana. Di Palestina inilah manusia akan dikumpulkan. Namun sebelum terjadi kiamat besar, Allah kirim angin yang sangat sejuk menerpa setiap ketiak-ketiak orang-orang yang memiliki iman walaupun sebiji zarah, kemudian mereka diwafatkan, sehingga tidak ada lagi orang yang beriman hidup kecuali mati. Yang hidup itu hanya orang-orang kafir saja, hanya orang-orang fasik, orang-orang yang mereka menumpuk-numpuk dosa dan tidak malu melakukan dosa. Disinilah Rasul katakan, la taqumus sa'ah illa ala syiraril khalqi. Tidak mungkin tegak hari kiamat kecuali manusia di atas keburukan yang nyata. Disitulah Allah perintahkan Israfil untuk meniup sangkakalanya. Allah katakan, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Allah mengatakan dalam surah Az-Zumar ayat 68, dan ditiupkanlah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit, siapa yang di bumi, kecuali siapa yang Allah kehendaki saja. Itulah yang disebut dengan kehancuran alam semesta, kehancuran alam semesta, ataupun kiamatul kubra, kiamat besar. Berapa lama tiupan pertama dengan kedua? Nabi mengatakan dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, arbaun, di angka 40. Disitulah terjadi kehancuran alam semesta antara tiupan pertama ke kedua, di mana Allah gempakan bumi, di mana Allah jatuhkan planet dan bintang-bintang langit, di mana Allah luapkan air lautan ke daratan. Tidak ada satupun makhluk kecuali dihancurkan. Kullu man 'alaiha fan. Semua makhluk dibuat fana oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba bicara sendiri, karena tidak ada makhluk yang hidup. Jin mati, manusia mati, binatang mati, tumbuh-tumbuhan mati, malaikat juga mati. Allah katakan, limanil mulkul yaum. Milik siapa kekuasaan ini? Tidak ada yang jawab, tidak ada manusia yang hidup. Maka Allah jawab sendiri, lillahil wahidil qahar. Ini semua pemilik zat yang satu, zat yang bisa menghukum siapapun. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tentu setelah itu kita akan masuk kepada kehidupan akhirat. Itulah sebagai pertanyaan, dari mana kita datang, di mana kita sekarang, dan kemana kita akan pulang. Sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang dan tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi antara nama kiamat adalah as-sa'ah.
Ada juga nama kiamat itu disebut Yaumul Ba'thi, artinya hari kebangkitan manusia dari kubur. Ada nama lain daripada kiamat itu disebut dengan Yaumuddin, hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengadakan pembalasan. Ada juga yang disebut dengan Yaumul Hasrah, hari di mana manusia mengalami penyesalan. Ada juga nama kiamat itu disebut Yaumut Tanad, hari di mana manusia saling memanggil satu dengan yang lainnya. Ada juga nama hari kiamat itu disebut Yaumul Fasl, hari di mana Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkaranya. Ada juga nama kiamat itu disebut Yaumul Hisab, hari di mana Allah Subhanahu wa taala membuat perhitungan kepada makhluknya. Ada juga hari kiamat disebut Yaumul Khulud, hari kekekalan. Yaumul Khuruj, hari keluar manusia dari kuburan, ataupun disebut Al-Waqiah. Makanya ada surat yang disebut dengan suratul Waqiah, hari yang pasti terjadi, maksudnya kiamat kubra. Atau ada juga nama lain dari kiamat adalah Al-Haqqah, sama, hari yang pasti terjadi, maksudnya hari kiamat. Ada juga yang disebut dengan As-Sakhah yang kita bahas pada ayat ini, maksudnya suara yang memekikkan gendang-gendang telinga. Lah nama-nama yang banyak dalam nama-nama kiamat ini, sampai para ulama menyebutkan 70 lebih nama-nama kiamat, baik dalam Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW. Sebuah peristiwa yang memiliki nama banyak menunjukkan peristiwa itu bukan peristiwa biasa, tapi peristiwa yang luar biasa. Begitu kata para ulama. Apabila sebuah peristiwa memiliki nama-nama yang banyak, berarti peristiwa ini bukan biasa, tapi peristiwa luar biasa. Ya, karena hari kiamat adalah peristiwa yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya, lari dari ibu bapaknya, lari dari pasangan dan anak-anaknya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memulakan kalimat dengan saudaranya, kemudian ibu bapaknya, kemudian pasangan dan anak-anaknya? Bukankah yang paling dekat dengan kita itu adalah pasangan dan anak? Kemudian baru kepada ibu dan bapak kita, baru yang terakhir saudara kita. Kenapa diambil yang jauh, tidak yang dekat? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an itu ada dua ayat. Pertama, surah Al-Ma'arij ayat 11 sampai 14, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yawma idzin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Pada hari itu, kata Allah, orang-orang yang berdosa ingin sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab yang sangat pedih. Dengan cara apa? Dengan menebus anak-anaknya, bahkan bila perlu menebus istrinya, dan juga menebus saudara-saudaranya dan keluarga yang melindunginya di dunia. Untuk apa?
untuk tebusan itu menyelamatkan hidupnya di hadapan Allah kelak pada hari kiamat. Tapi dalam surah Abasa ayat 34 sampai 37 ini, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sa'nu yughni. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya, kemudian lari dari ibu bapanya, kemudian lari dari pasangan dan anak-anaknya. Setiap manusia pada hari itu sibuk dengan sendiri-sendirinya. Pada surah Al-Ma'arij, Allah balik kedekatan keluarga dibandingkan surah Abasa. Karena surah Al-Ma'arij mendahulukan anak dulu, kemudian setelah itu pasangan, kemudian setelah itu saudara dan keluarga. Sementara dalam surah Abasa justru dari yang jauh dulu, saudara dulu, baru kemudian ibu bapa, baru yang paling dekat pasangan dan anak-anak. Apa maksudnya? Adapun dalam surah Al-Ma'arij, kita tahu bahwa posisi manusia pada hari kiamat, mereka tidak akan mampu menolong diri-diri mereka kecuali amalan yang dibawanya di dunia ke akhirat. Dan tidak ada satupun manusia yang bisa menolong satu dengan yang lainnya. Makanya ingat hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, saat Nabi SAW tidur di pangkuannya, tiba-tiba kemudian Aisyah memandang wajah Rasul, tiba-tiba meneteskan air mata, kemudian air mata itu menetes persis di pipi Rasulullah SAW. Maka Rasul kemudian bangkit terbangun, kemudian memandang Aisyah yang menangis dan mengatakan, lima tabki wa lima dumu, kenapa engkau menangis dan kenapa engkau meneteskan air mata? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, hal tadhkuru bi ahlika yaumal qiyamah. Rasul, apakah engkau akan ingat dengan keluargamu pada hari kiamat? Rasul, apa engkau akan ingat dengan diriku pada hari kiamat? Maka Nabi SAW mengatakan, amma fi thalathati mawatin fala yadhkuru ahadun ahada. Adapun di 3 tempat tidak ada manusia yang ingat siapapun kecuali dirinya. Karena pada hari kiamat itu manusia tidak mungkin menolong orang lain sementara dirinya sendiri perlu ditolong. Makanya dalam surah Al-Ma'arij di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yauma idzin bibani. Pada hari itu orang-orang yang berdosa, dan setiap manusia pasti punya dosa. Tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Setiap kita mati pasti membawa dosa. Lah ketika itu saking ketakutannya akan dosa yang disandangnya dengan azab yang dihadapannya, maka dia mengatakan, lau yaftadi min azabi yauma idzin bibani. Dia mengatakan, kalau sekiranya dia dapat menebus dirinya supaya selamat, dengan apa? Bila perlu dengan anak-anaknya. Karena kita tahu bahwa di dunia, dari sekian keluarga, yang paling kita cintai adalah anak kita. Kalau seandainya ada anak kita itu melakukan pelanggaran, pasti orang tua tidak mungkin membiarkannya. Hatta kalau seandainya anak kita diponis dalam penjara pun, kalau bisa orang tua mengeluarkannya dengan membayar lawyernya, dengan menyogok sana sininya. Yang penting anaknya keluar, itu di dunia. Tapi di akhirat terbalik kondisinya. Kalau bisa anaknya diserahkan suruh masuk neraka, dia yang keluar dari neraka. Saking dahsyatnya azab pada hari itu dan ketakutannya manusia sampai rela menebus anaknya supaya dia selamat. Bahkan bila perlu, kata Allah Subhanahu wa taala, wa sahibatihi wa akhihi. Kalau perlu istrinya juga ambil, masukkan ke neraka, tapi jangan aku masuk neraka. Bila perlu saudara dan keluarganya masukkan ke neraka, tapi aku loloskan dari neraka.
Sampai seperti itu, supaya dia selamat, dia rela mengorbankan orang lain, bukan berkorban untuk orang lain. Kenapa kemudian di sini dahulukan anak, baru kemudian istri, baru kemudian saudara dan keluarga? Karena anak itu yang paling dekat. Boleh jadi mungkin dengan itu dia pikir Allah Subhanahu wa taala mau menerima tebusannya. Makanya dia ambil yang paling disayanginya. Karena biasanya kalau tebusan dengan harta yang paling disayanginya, kalau di dunia itu kan biasanya mudah melepaskannya. Umpamanya seseorang diancam, engkau akan dibunuh. Kemudian dia punya rumah mewah, pasti dia katakan, jangan kau bunuh, ambil rumah saya. Padahal rumah itu adalah yang paling dicintainya, kan begitu. Tapi di akhirat itu percuma, karena tidak ada tebusan yang akan membebaskan dirinya kecuali amalannya. Kalau dalam surah Abasa ini berbeda. Karena Allah Subhanahu wa taala kenapa mendahulukan yang jauh, baru kemudian yang dekat sampai kepada yang terdekat. Ulama mengatakan di sini, ammal ayatu tsaniyatu fi surati Abasa. Adapun pada ayat yang kedua pada surah Abasa, fal amru mukhtalaf, maka perkaranya berbeda dengan ayat dalam surah Al-Ma'arij tadi. Kemudian fa indama yafirrul insan yafirru minal ab'ad fayatakhallas minal ab'ad liyanjua ma'al aqrab fa illam tastati yafirru min wahidin tilwal akhar. Fabada'a bil akhi thumma al-ab'ad al-madhkurin thumma al-um thumma al-ab thumma akhiru syai'in az-zawjatu wal-abna. Kata para ulama, ketika manusia lari dari yang lebih jauh dulu, supaya dia terbebas dari yang dekat. Yang dekat maksudnya adalah ya ibu bapa, kemudian pasangan, dan juga anak-anak. Jadi pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Tidak apa-apa lari dari saudaranya, tapi mendekat kepada orang yang paling dicintainya. Siapa yang paling dicintainya? Ya tentu kemudian anak-anak dan pasangannya, kemudian orang tua ibu bapanya. Kalaupun tidak ketemu ibu bapanya, maka tidak ada masalah. Yang penting bisa kumpul dengan keluarga, maksudnya anak dan istrinya. Tetapi masalahnya di akhirat itu, kenapa Allah Subhanahu wa taala pisahkan manusia sedemikian rupa, yang satu ke barat, yang satu ke timur? Dan kenapa pula kemudian ketika kita di dunia itu pasti ikhwatu fiddin, kita ini ingin berkumpul dengan keluarga, kan? Apalagi kita yang sudah merantau jauh, kemudian kangen ingin jumpa dengan keluarga. Pas berjumpa itu kan pasti senang kita berkumpul. Tapi di akhirat justru terbalik, tidak mau kumpul. Padahal istri di depannya dia lari, anak-anak di depannya dia lari, ibu bapanya di depannya dia lari. Begitu juga istri lari dari kita, anak kita lari dari kita, orang tua kita lari dari kita, saudara kita lari dari kita. Justru tidak mau ketemu satu dengan yang lainnya. Kenapa demikian? Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an pernah ditanya oleh Abu Umar Zadani radhiyallahu an. Dia mengatakan, dakhaltu ala ibn Mas'udin radhiyallahu an. Kata Abu Umar, aku pernah masuk ke rumah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Tapi rupanya sebelum aku masuk, orang-orang yang terbaik sebelumku mereka sudah ada di rumah Abdullah ibn Mas'ud. Fawajadtu ashabal khairi qad sabaquni. Rupanya ada orang-orang yang jauh lebih baik dibandingku telah mendahului masuk ke rumah Abdullah ibn Mas'ud. Maka kemudian aku pun bertanya kepada Abdullah ibn Mas'ud, ya Abdullah ibn Mas'udin, wahai Abdullah ibn Mas'ud, ada satu pertanyaan yang ingin aku tanyakan. Kenapa kemudian orang-orang pada hari kiamat itu lari satu dengan yang lainnya? Lari dari saudaranya, lari dari ibu bapanya, lari dari pasangan dan anak-anaknya. Kenapa dengan mereka? Maka Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an mengatakan,
yukhadu biyadil abdi yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat seseorang akan dipanggil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fayunsabu ala ru'usil awwalina wal akhirin. Kemudian akan berdirikan di hadapan manusia dari mula-mula orang hidup sampai yang akhir orang mati. Artinya semua manusia akan hidup di padang mahsyar itu. Thumma yunadi mudadin. Kemudian datanglah penyeru yang akan menyeru. Hadza fulan ibnu fulan. Man kana lahu haqqun falyati ila haqqihi. Maka penyeru mengatakan, ini di sampingku ada fulan ibnu fulan. Maka barang siapa yang punya hutang hak yang belum ditunaikan di dunia, kemari datang kepada orang ini. Kemudian kata Abdullah ibn Mas'ud, fatafrahul mar'atu an yadura laha haqqun ala abiha. Maka datanglah seorang wanita dengan sangat bahagianya. Kemudian dia datang karena kebetulan yang di samping penyeru itu adalah ayahnya ataupun suaminya ataupun saudaranya ataupun boleh juga anak laki-lakinya. Kemudian wanita ini datang kepada laki-laki yang berada di samping penyeru itu, kemudian meminta kepada Allah, ya Rabb, aku memiliki hak kepada orang ini. Dia punya hutang kepadaku. Boleh jadi seorang bapa ketika di dunia dia tidak becus mengurus anak-anaknya, atau mungkin seorang suami dia belum bisa memberikan hak-hak istrinya, atau boleh jadi seorang anak laki-laki dia durhaka kepada orang tuanya. Maka si wanita ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunaikan haknya hari ini juga. Maka kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, dia pun membacakan ayat, dan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an kemudian membacakan ayat, fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Maka pada hari itu tidak ada lagi hubungan nasab di antara mereka. Kalau di dunia mungkin ayah punya hutang, kita katakan, lunas ajalah, itu ayah saya. Kalau di dunia mungkin antara pasangan suami istri saling memberikan uzur karena hak kekurangan masing-masing. Atau mungkin di dunia anak durhaka kadang-kadang orang tua pun masih memaafkannya. Tapi di akhirat tidak melihat nasab dan hasab. Kalau berbuat salah di dunia, mau anda ini laki-laki atau suaminya, mau anda ayahnya, mau anda anaknya, mau anda istrinya, maka tidak ada nasab pada hari itu. Yang ada adalah saling menuntut haknya masing-masing. Wala yatasaalun, dan tidak akan juga ditanya, itu istri saya, itu suami saya, itu ayah saya, itu anak saya. Tidak akan bertanya soal itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ati haula'i huquqahum. Datangkan kepada mereka hak-hak yang belum ditunaikan di dunia, tunaikan sekarang. Dengan cara apa menunaikan haknya? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, kata Abdullah ibn Mas'ud, khudhu min hasanatihi fa'utu kulla insanin biqadri talabatihi. Ambillah dari kebaikan-kebaikannya, berikan setiap manusia sesuai dengan tuntutannya. Jadi kalau dia pun orang tua, maka akan diserahkan pahala orang tua kepada anaknya. Kalau dia seorang suami, akan diserahkan pahalanya kepada istrinya. Kalau dia seorang istri, akan diserahkan pahala kepada suaminya. Kalau dia seorang anak, akan diserahkan pahala kepada bapaknya, dan begitu seterusnya. Ketika itu tidak ada hubungan nasab lagi. Yang ada hanyalah hutang piutang yang harus ditunaikan. Kemudian kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, fa in kana waliyan lillahi, kalau dia seorang wali-wali Allah Subhanahu wa taala,
fudilat min hasanatihi mithqala habbatin min khardalin fayudha'ifuha Allahu ta'ala hatta yadkhulahu bihal jannah. Kalau dia seorang wali Allah, maka dia akan diutamakan dengan kebaikan-kebaikannya, walaupun sebiji zarah sekalipun Allah akan lipat gandakan sampai Allah masukkan dia ke dalam surga. Kemudian Abdullah bin Mas'ud membacakan ayat innallaha la yadhlim mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'aziman. Sesungguhnya Allah tidak mungkin menzalimi walaupun sebiji zarah sekalipun. Jika dia mendatangkan kebaikan maka akan dilipat gandakan dan akan diberikan padanya pahala yang sangat besar. Artinya kalau seandainya kita ini orang baik, mungkinlah kita punya hak yang kurang kepada orang lain. Kita sudah berusaha di dunia selaku suami menunaikan haknya, selaku ayah menunaikan haknya, selaku anak menunaikan haknya. Tapi yang namanya di dunia itu pasti ada kekurangan kan? Tidak mungkin sempurna kan? Sehebat-hebatnya ayah mendidik anak pasti ada keteledoran. Sehebat-hebatnya suami mendidik istri pun pasti ada kekurangan. Sehebat apapun anak berbuat baik kepada orang tua pasti ada kekurangan. Kalau dia memang orang baik wali Allah, kata Abdullah bin Mas'ud, walaupun pahalanya sudah diberikan kepada orang yang mungkin ketika di dunia kurang memberikan haknya dan tersisa kebaikannya walaupun sebiji zarah, maka sebiji zarah itu Allah akan lipat gandakan kembali. Kenapa? Karena orang ini orang baik. Ya. Kemudian thumma qara Ibnu Mas'ud mengatakan fa yaqulullahu ta'ala khudhu min a'mal. Kemudian wa in kana syakiyan, kalau seandainya orang ini orang jahat, kata Abdullah bin Mas'ud, qalatil malaikah, maka malaikat akan berkata, faniyat hasanatuhu wa baqiyat talibuna. Ya Rabb, orang ini tidak punya pahala, dosanya banyak, sementara yang nuntut dia banyak. Boleh jadi dia orang tua yang durhaka kepada anaknya, boleh jadi mungkin suami yang tidak menunaikan haknya atau sebaliknya, atau mungkin anak yang durhaka kepada orang tuanya, dia mati tidak bawa pahala, yang nuntut banyak. Kalau seandainya dia tidak punya kebaikan, sementara orang-orang yang menuntut haknya banyak, fayaqulullahu ta'ala, maka Allah akan mengatakan khudhu min a'malihim fa'udhifuha ila sayyiatihim. Kalau begitu ambil dosa-dosanya, lipat gandakan kepada dia dan masukkan dia ke neraka. Inilah yang menyebabkan kenapa pada hari kiamat itu Allah katakan yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banih likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Di mana orang lari dari saudaranya karena takut dituntut haknya, lari dari ibu bapaknya, dan ibu bapaknya juga lari dari dia karena takut dituntut haknya, ataupun mungkin lari dari istri dan juga anaknya karena takut dituntut haknya. Itulah kenapa mereka tidak mau saling ketemu. Itulah ngerinya kelak pada hari kiamat, bagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam ayat ini. Karena nanti pada hari kiamat, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, nasab itu sudah tidak berguna lagi. Nasab itu sudah tidak ada guna lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 101, fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Tidak ada lagi hubungan nasab di antara mereka dan mereka tidak akan saling tanya. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi yang dikeluarkan Imam Bukhari tentang pertemuan Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Nabi SAW mengatakan yalqa Ibrahimu abahu Azar yaumal qiyamah. Satu hari Nabi Ibrahim akan dipertemukan dengan ayahnya Azar pada hari kiamat. Wa ala wajhihi Azara qataratun wa ghabara. Sementara di wajah ayahnya Ibrahim Azar itu dipenuhi dengan noda-noda hitam dan penuh dengan debu. Fayaqulu lahu Ibrahim, maka Ibrahim berkata kepada ayahnya,
Alam aqul laka la ta'sini. Wahai ayahku, dahulu di dunia aku sudah katakan kepadamu, engkau jangan ingkar denganku. Kenapa kau tidak ikut? Aku sudah katakan aku nabi, aku rasul. Kenapa kau bermaksiat kepadaku? Fayaqulu abuh, maka bapaknya mengatakan, fal yawma la a'sika ya Ibrahim. Pada hari ini aku mengakui aku tidak akan bermaksiat lagi kepadamu wahai Ibrahim. Ketika ayahnya sudah menyesali kondisinya, maka Ibrahim pun kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, innaka wa'adtani alla tuhzinani yauma yub'atsun. Ibrahim mengatakan, ya Rabb, bukankah engkau telah menjanjikan bahwa engkau tidak akan menjadikan aku dihinakan pada hari kebangkitan ini? Maka kemudian Ibrahim mengatakan, fa ayyu huzzi akhza min abi'il abad. Kata Ibrahim, maka apakah kehinaan yang lebih rendah dibandingkan ayahku kau masukkan ke neraka? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Ibrahim, inni haramtul jannah 'alal kafirin. Masalahnya wa Ibrahim, aku sudah haramkan siapapun surga dari orang kafir. Tidak ada orang kafir masuk surga, kata Allah. Summa yuqalu, kemudian dikatakan kepada Ibrahim, ya Ibrahim, ma tahta rijlaik. Kemudian dikatakan kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, perhatikan apa yang ada di bawah kakimu. Fayangdur, maka dia pun melihat ke bawah kakinya. Fa idza huwa bidhihin mutalattahin fayukhadu biqawamihi fayulqa fin nari. Lalu Ibrahim pun melihat ke bawah kakinya, ternyata ada seekor hyena yang kotor berlumpur, lalu diseret dengan ikatan pada kakinya, lalu dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis ini menunjukkan, ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla, kalau sekelas Ibrahim yang merupakan Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, dialah yang membangun Ka'bah, bahkan dia adalah nabi yang paling masyhur dari nabi-nabi ulul azmi minar rusul. Dia tidak sanggup menolong ayahnya, kan? Dia tidak sanggup menolong ayahnya loh. Kalau sekelas Ibrahim tidak sanggup menolong ayahnya, macam mana pula dengan kita, gitu maksudnya. Ketika seseorang lari dari saudaranya, lari dari ibu bapaknya, lari dari anak istrinya, karena itu mustahil mereka bisa menolong kita sebagaimana kita pun mustahil menolong mereka. Karena sekelas Ibrahim saja tidak bisa menolong ayahnya. Begitulah dahsyatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ketika datang sakhah, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari dibangkitkan manusia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma idzin sya'nun yughni likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Kenapa demikian? Karena pada hari itu adalah hari yang sangat dahsyat, manusia sibuk memikirkan diri-diri mereka. Satu hari Aisyah radhiyallahu anha, yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi mengatakan, yuhsyarun nas yaumal qiyamata khufatan uratan ghurlan buhman. Pada hari kiamat, kata Rasul, manusia akan dibangkitkan dalam kondisi khufatan, tidak menggunakan satu pun pakaian di badan, alias telanjang bulat. Uratan artinya telanjang bulat, kemudian khufatan, tanpa beralas kaki, kemudian ghurlan, tidak dihitan, artinya daging yang pernah dipotong sewaktu kita masih anak-anak akan dikembalikan kepada kemaluannya, kembali tidak dihitan. Buhman itu artinya tidak membawa harta di badan. Kemudian Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, ayara ba'duna awrata ba'din. Rasul, apakah nanti pada hari kiamat kalau kita dibangkitkan telanjang, kembali tidak dikhitan, tidak beralaskan kaki dan tidak membawa harta di badan,
Macam mana kami wanita yang auratnya tampak? Apakah manusia akan memandang aurat yang lainnya? Kalau di dunia orang telanjang semuanya, pasti akan memperhatikan satu dengan yang lainnya. Itu yang ada di pikiran Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Macam mana kami kaum perempuan, karena kita tahu Aisyah itu adalah manusia yang paling tinggi rasa malunya. Makanya dia mengatakan, ya Rasul, bagaimana dengan aurat-aurat kami? Apakah nanti manusia akan memandang aurat yang lainnya? Maka Nabi SAW membacakan ayat ini, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Wahai Aisyah, Allah sudah mengatakan setiap manusia pada hari itu sibuk dengan urusannya masing-masing. Tidak sempat mereka memandang orang lain, tidak sempat mereka memperhatikan orang lain. Yang mereka perhatikan diri mereka sendiri, macam mana dia bisa selamat, gitu maksudnya. Lihat bagaimana dahsyatnya Allah gambarkan dalam Al-Quran tentang kondisi hari kebangkitan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatun mustabshirah wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Allah katakan di sini, pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri, tertawa dan riang gembira. Pada hari itu pula ada wajah-wajah yang tertutup dengan debu dan suram, tertutup oleh kegelapan maksiatnya. Mereka itulah orang kafir dan durhaka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menceritakan tentang kondisi wajah-wajah orang-orang yang beriman dan wajah-wajah orang kafir. Pertama disebutkan dalam surah Al-Qiyamah ayat 22-23. Allah mengatakan, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang-orang yang beriman pada hari itu berseri-seri karena mereka memandang wajah Rabbnya. Kemudian disebutkan juga di dalam surah Al-Ghashiyah ayat 8-9, wujuhu yawma idzin na'imah li sa'yiha radiyah. Pada hari itu banyak pula wajah-wajah yang berseri-seri merasa senang karena urusannya sendiri. Kemudian juga Allah mengatakan di dalam surah Al-Imran ayat 106, yauma tabyaddu wujuh. Pada hari itu ada wajah-wajah yang sangat putih bersih. Dan dalam surah Abasa yang kita kaji, wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatum mustabsirah. Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri, tertawa lagi riang gembira. Ini gambaran wajah orang-orang yang beriman. Tapi lihat wajah gambaran orang-orang yang kafir dan bersedih. Allah mengatakan dalam surah Al-Qiyamah ayat 24-25-nya, wujuhu yawma idzin basirah tadhunnu an yuf'ala biha faqirah. Dan wajah-wajah orang-orang kafir yang bersedih itu pada hari itu muram durja. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepada mereka malapetaka yang dahsyat. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Ghashiyah ayat 2-3, wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah. Pada hari itu banyak wajah-wajah tertunduk hina karena bekerja keras, lagi kepayahan, tapi ujung-ujungnya masuk neraka. Dan Allah katakan dalam surah Al-Imran ayat 106-nya, wa taswaddu wujuh. Pada hari itu ada wajah-wajah yang hitam muram. Dan di sini dalam surah Abasa Allah katakan, wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah. Pada hari itu ada pula wajah-wajah yang tertutup dengan debu, tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan. Begitulah Allah Subhanahu wa taala bedakan antara orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dari orang-orang yang beriman, dan juga wajah orang-orang kafir yang akan mendapatkan kesedihan dan siksaan. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wujuhu yawma idzin musfirah. Pada hari itu ada wajah-wajah yang musfirah. Para ulama tafsir mengatakan
wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatun mustabsyirah. Ay yakunun nas hunalika fariqaini. Maksudnya pada hari kiamat manusia akan terbagi menjadi dua kelompok. Masruratun farihatun min sururi qulubihim qad dhaharal bishru ala wujuhihim wa haula'i ahlul jannah. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang dipenuhi dengan perasaan riang gembira yang terpancar dalam hati-hati mereka, kemudian tampak dalam wajah-wajah mereka. Karena ikhwatu fiddin, kalau hati senang pasti juga akan berpengaruh kepada wajahnya. Orang kalau hati senang, lihat wajahnya, ada yang siul-siulan kan, ya, lagi senang tuh katanya, sial-siul aja kan itu. Tapi kalau hati sumpek, lihat wajahnya saja untuk senyum itu susah kan, merengut saja, lagi susah tuh katanya, pasti banyak utangnya, pasti lagi masalah dengan istrinya tuh katanya. Jadi di dunia saja kita bisa menampakkan ataupun tampak pada orang lain dan kita bisa menilainya. Oh, si fulan itu lagi senang, nampak dari wajahnya. Oh, si fulan lagi susah, nampak dari wajahnya. Ya, karena wajah itu cerminan hati manusia. Wajah itu cerminan dari hati manusia. Kalau hatinya senang, nampak dalam wajahnya. Lah begitu juga pada hari kiamat. Ketika orang-orang yang memang hatinya disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala terpancar dalam wajahnya, berseri-seri, riang gembira, tertawa-tawa, merekalah kata para ulama, wa haula'i ahlul jannah. Merekalah orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Tetapi ada wajah-wajah yang kedua. Wajah-wajah yang gabarah, tarhaquha qatara. Maksud qatara artinya saudaun mudlim, wajah yang sangat gelap gulita. Wajah yang sangat gelap gulita. Kenapa? Karena dipenuhi dengan kegelapan dosa yang ia bawa sampai ke akhiratnya. Dan Allah tutup ayatnya, ulaika humul kafaratul fajara, ay al kafaratu qulubuhum. Maksudnya kufur hati-hati mereka, al fajaratu fi a'malihim, yang kemudian dengan kekufuran dalam hati mereka, badan mereka melakukan fajar, artinya melakukan kejahatan. Karena kita tahu bahwa kekufuran itu kan dalam hati. Kekufuran itu nampak dalam hati. Makanya sering saya katakan bahwa kufur itu ada 3 macam. Ada jenisnya kesyirikan, ada jenisnya kenifakan, ada jenisnya kemurtatan. Tiga-tiganya amalan hati. Ya. Lah hati inilah yang kemudian kalau orang tercabut akidahnya, maka akan terpenuhi dengan kesyirikan. Orangnya disebut musyrik. Kemudian dipenuhi dengan kenifakan, orangnya disebut munafik. Kemudian juga akan dipenuhi kemurtatan, orang yang disebut murtad. Dan itu awalnya dalam hati, ikhwan. Lah itulah disebut dengan kafarah. Kalau kemudian kekufuran, kemunafikan, kemurtatan itu sudah ada dalam hati, kemudian dia tampakkan lewat perbuatan, boleh jadi yang murtad dia jelas-jelas ngomong saya pindah agama, itu sudah fajir itu. Fajir itu perbuatannya, kufur itu hatinya, ya. Ataupun munafik, mulai kemudian dia mengadu-adukan ayat satu dengan yang lainnya. Karena nifak itu kan ada 2. Maksud saya itu nifak akbar, ya. Nifak i'tiqad, keyakinan, bukan nifak amal. Kalau nifak amal tidak kufur. Maksudnya nifak i'tiqad, keyakinan yang hanya menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran. Tapi akan terasa dari mereka dengan apa? Dengan suka menabrak-nabrakan satu ayat yang lainnya dalam rangka membuat keraguan-raguan kaum muslimin supaya ragu dengan agamanya. Ataupun kesyirikan dengan perbuatannya. Datang ke dukun, percaya kepada tangkal, datang ke kuburan meminta-minta, dan begitu seterusnya. Itulah disebut al-kafarah dalam hatinya, al-fajarah dalam perbuatannya. Dan mereka adalah ashabun nar, orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari uraian sini, dari kalimat faida ja'atis sakha,
sampai kepada ulaika humul kafaratul fajr. Ini ringkasan kecil dari perjalanan hari kiamat. Bahwa kita tahu bahwa sebelum terjadi kiamat itu kan diawali dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala dengan menampakkan tanda-tanda yang disebut dengan alamatus sughra dan alamatul kubra, dan itu dua-duanya keadilan Allah, di mana Allah tidak sekonyong-konyong mendatangkan kiamat, tapi memberikan alamat dulu supaya menjadi ibrah bagi manusia, sadar atau tidak. Ya. Dan alamat kiamat kecil ini kan sudah banyak muncul di mana-mana. Boleh jadi mungkin 90% lebih sudah muncul dari zaman ke zaman sampai hari ini. Seperti Rasul mengatakan dalam sebuah hadis yang ditanya oleh Jibril bertanya kepada Rasul tentang apa amarahnya, apa tanda-tandanya. Maka Rasul mengatakan antalidal amatu rabbataha, ketika seorang anak, seorang ibu atau seorang budak melahirkan tuannya. Seorang budak melahirkan tuannya. Dan apa yang dikatakan Rasul sudah menjadi sebuah kenyataan kan? Apa maksudnya budak melahirkan tuannya? Maksudnya munculnya anak-anak durhaka kepada orang tuanya. Karena ada istilah di masyarakat yang sering kita dengar. Orang tua kalau kaya, pasti anak akan jadi raja. Tapi kalau anak yang kaya dipastikan orang tua jadi budaknya. Kan seperti itu. Kalau orang tua kaya, anak apapun diminta dia pasti dikasih dia. Nak, kau minta apa? Ambil. Ya. Mau beli apa? Ambil. Jadi raja dia kalau orang tuanya kaya ya. Coba kalau seandainya kita balik, orang tuanya miskin, anaknya pula jadi kaya raya. Sedikit yang birrul walidain kalau sudah seperti ini. Kenapa? Rata-rata kemudian orang tuanya akan jadi budak dia. Itulah yang disebut antalidal amatu rabbataha. Ya. Ingat kemarin di Facebook itu ada masuk ke beranda itu, ada anak gadis pegang pisau mau bunuh ibunya. Saya baca-baca, rupanya gara-gara skincare. Ibunya nggak ngasih duit katanya, ditusuk ibunya tuh. Nauzubillah, gara-gara skincare. Ya. Nah ini kan luar biasa. Ya. Dan banyak sekali tanda-tanda kiamat kecil kan sudah muncul. Tidak bisa membedakan mana laki-laki, mana perempuan. Di belakang tampak perempuan. Ketika disapa nengok rupanya janggutan. Kan banyak kan. Ya, saya lihat di YouTube ketika di Thailand ya sudah mengesahkan LGBT itu. Ya. Kan saya lihat di YouTube itu. Itu berjanggut dua-duanya ikhwan. Sedang rangkulan kan itu. Tapi kan gemulai ndak karuan. Kayak orang enggak ada tulang. Nauzubillah, ini kan tanda-tanda kiamat ikhwan. Tanda-tanda kiamat ini sudah bermunculan di mana-mana. Tidak bisa membedakan mana laki-laki, mana perempuan, berdekatannya pasar dan zaman, tersebarnya perzinahan, riba dan yang semacamnya. Artinya hampir 99% lebih tanda-tanda kiamat kecil itu sudah muncul. Tinggal tanda-tanda kiamat besar, dari munculnya Dajjal, kemudian munculnya turunnya Isa bin Maryam, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, kemudian dukhan yang ada di langit, kemudian binatang yang keluar dari perut bumi kemudian menstempel manusia, sampai kepada gempa ataupun matahari terbit dari arah timur, dari arah barat, dan diakhiri dengan api yang keluar dari Adan. Kemudian disitulah terjadi kiamat besar. Lah yang ingin saya katakan ikhwatu fiddin, itulah kemudian ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa kiamat ini sebuah kepastian dan harus diimani. Minimalnya kalaupun tidak kiamat besar, di sana ada kiamat kecil, maksudnya adalah kematian. Kematian itu pasti, lebih pasti dibandingkan kiamat besar. Kematian itu lebih pasti dibandingkan kiamat besar. Bukan kita katakan tidak pasti kiamat besar, pasti. Tapi waktunya kapan kan Allahu a'lam. Tapi kalau kiamat kecil kan sudah kita prediksi. Kematian kita kalau sudah kita prediksi ikhwan. Kenapa saya katakan bisa diprediksi? Karena Nabi SAW ketika bicara soal usia umat dia sudah mengatakan angkanya. Bahwa umatku, kata Rasul, usianya berkisar antara 60 sampai 70 tahun saja. Sedikit yang melewati itu, kata Nabi.
Artinya kalau sekarang kita usianya sudah 59 bulan, siap-siap aja OTW itu, ya kan? Tinggal sebulan lagi kan. Kalau memang ya dapat keringanan ya 10 tahun lagi lah sampai usia 70 tahun. Kalaupun lewat ya sedikit, kalau sudah lewat dari 70 tahun, ingat akan sabda Nabi SAW, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah yang dipanjangkan umurnya tapi perbaiki amalannya. Itulah yang dikatakan oleh Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala kepada seseorang yang usianya 60 tahun. Dia mengatakan, ahsin fima baki yughfar, ahsin fima baki yughfar laka fima baki wa fima madha. Perbaiki sisa hidupmu wahai Bapak, maka dosa-dosamu yang sekarang dan yang telah kau lakukan Allah hapus, katanya. Tapi kalau engkau tidak memperbaiki sisa hidupmu, maka Allah tidak akan pernah memberikan taufik dan ampunannya kepadamu.